Oke teman-teman, kenalin nama aku Gymnasiar Mutakin dari jurusan Bisnis Logistik. Oke, kali ini aku mau ngejelasin nih ke teman-teman sekalian apa sih itu Incoterm dan sistem pembayaran internasional. Nah, itu adalah seperangkat aturan yang di internasional yang diterbitkan oleh ICC atau International Chamber of Commerce yang mengatur pembagian tanggung jawab biaya dan resiko antara penjual dan pembeli. Nah, seperti contohnya, siapa sih yang bertanggung jawab atas ongkos kirim, siapa juga yang bertanggung jawab atas bea cukai impor, dan siapa juga yang harus mengasuransikan barang. Nah, untuk sistem pembayaran internasional sendiri, itu eh, pembayaran antar lintas negara seperti ekspor dan impor. Ya, itu banyak banget ekspor impor itu kan ada ekspor impor seperti contohnya garam, ada juga minyak, ada juga mungkin buah-buahan yang teman-teman suka makan gitu kan di kehidupan sehari itu biasanya ada juga yang dari impor dari negara lain gitu. Oke, dan untuk selanjutnya, apa sih perdagangan internasional kok penting gitu? Nah, kenapa penting? Itu mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang bisa memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi secara lokal ya. Contohnya kayak sepatu Adidas itu kan nggak bisa diproduksi secara lokal gitu kan. Nah, itu harus impor tuh. Emang meskipun ada yang dibuat di Indonesia, tapi kadang-kadang ada yang impor juga tuh dari luar negeri, dari negara asalnya tuh ke Indonesia gitu. Dan itu tuh bisa memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi gitu dari sebuah negara gitu. Dan untuk apa sih gitu kan? Nah, itu untuk mengakses bahan baku, untuk produk yang tidak tersedia di dalam negeri, dan untuk memperluas usaha di skala global gitu. Oke, dan untuk selanjutnya ini eh mungkin lebih ke klasifikasi ya untuk intercom untuk mode di transportasi sendiri gitu ya. Nah, untuk X-Works itu menjual atau menyediakan barang di gudang, semua biaya dan risiko diambil alih pembeli sejak awal. Untuk VCA atau Freight Carrier itu menjual mengantarkan barang ke pengangkut yang ditunjukkan oleh pembeli. Nah, untuk CPT atau Carriage Pay to menjual penanggung biaya pengiriman sampai ke tujuan, tapi resikonya itu pindah ke pembeli sejak awal, teman-teman. Nah, untuk CIP sendiri atau Carriage and Insurance Pay to seperti CPT tapi penjual juga membayar asuransi, dan DAP Delivery at Palace itu untuk penjual antar barang sampai ke tempat tujuan tidak termasuk bongkar atau bea impor. Dan DPU atau Delivery at Place Unplotted penjual antar dan bongkar barang itu di tempat tujuan, teman-teman. Dan yang terakhir itu DDP atau Delivery Duty Paid, penjual tanggung semua biaya sampai barang tiba termasuk pajak dan biaya masuk, paling berat untuk penjual. Dan oke, untuk selanjutnya ini ada di klasifikasi untuk laut ya. Untuk FAS atau Free Alongside Ship itu menjual menaruh barang di pelabuhan atau di samping kapal, dan FOB itu penjual bertanggung jawab sampai barang itu berada di atas kapal, dan CVR itu penjual membayar ongkir sampai pelabuhan tujuan, tapi resikonya sudah di tangan pembeli biasanya ya saat barang naik ke kapal. Dan untuk yang terakhir itu CV seperti CVR itu ditambahkan penjual juga untuk membayar sebuah asuransi untuk barangnya sendiri, teman-teman. Oke, dan untuk selanjutnya ini ada jenis sistem pembayaran. Ada advance payment yang aku taruh di nomor 1 itu adalah pembeli membayar sebelum barang dikirim. Risiko 100% di pihak pembeli. Penjual sangat terlindungi dan umumnya digunakan saat belum ada hubungan dagang atau transaksi bernilai kecil. Dan yang kedua ada open account. Barang dikirim dulu baru bayar. Itu resikonya itu 100% di pihak penjual dan umumnya digunakan untuk relasi jangka panjang ya. Biasanya udah percaya-percaya doang gitu kan. Dan yang ketiga nih ada documentary collection. Biasanya bank penjual tuh menyerahkan dokumen ke bank pembeli. Dokumen hanya diberikan biasanya tuh jika pembeli membayar DP ya, atau menyetujui janji dibayar, dan tidak ada jaminan bank atau resikonya ini biasanya menengah ya, teman-teman. Dan keempat, letter of credit. Ini bank menjamin pembayaran ke penjual dan biasanya ini aman untuk penjual dan pembeli. Prosesnya lebih mahal dan rumit, tapi ya kalau misalkan mahal tapi aman, kenapa enggak nggak sih? Biasanya tuh kebanyakan itu di nomor 4 atau enggak yang lebih ke koneksi sih gitu kan. Dan yang selanjutnya ini ada tips memilih Incoterm ya gitu kan. Yang biasanya dipertimbangkan tuh jenis produk, ada relasi dagang, ada negara tujuan, biaya logistik, dan lain-lain gitu kan. Relasi dagang yang biasanya kayak pembeli baru, sistemnya aman,
Pembeli lama biasanya lebih fleksibel gitu kan, lebih cepet ya open account gitu, yang benar-benar kayak ya udah bayar nanti aja lah gitu. Tapi ya perusahaan tuh tahu bakal dibayar gitu, nggak mungkin ditipu teman-teman. Oke, dan untuk ringkasannya sendiri itu Incoterm itu lebih ke atur siapa tanggung biaya dan risiko dalam pengiriman. Dan untuk sistem pembayaran itu atur kapan dan bagaimana uang berpindah dari pembeli ke penjual. Nah, untuk pemahaman ini itu penting untuk apa sih teman-teman? Untuk menghindari konflik, menjaga arus kas dan keamanan barang, serta membangun reputasi dagang internasional. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Terima kasih banyak udah menyimak untuk penjelasan aku kali ini untuk di Intercom. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.